Halo semuanya, kembali lagi bersama Victor TV. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas alur cerita sebuah film Indonesia yang sangat menginspirasi. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang guru saat bertugas di wilayah Jambi bernama Butet Manurung, yang diperankan oleh Prisia Nasution. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang guru demi mengajar anak-anak orang rimba di sebuah hutan di Jambi, Sumatera Selatan. Penasaran dengan alur ceritanya? Untuk itu siapkan diri kalian dan kita mulai. Di awal film, kita diperlihatkan seorang guru bernama Butet yang akan pergi ke sebuah hutan untuk melanjutkan tugas. Butet bekerja di salah satu lembaga konservasi di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan ia memilih untuk mengajar baca tulis dan menghitung kepada anak-anak masyarakat suku Anak Dalam yang dikenal sebagai orang rimba. Orang rimba tinggal di hulu sungai Makekal di hutan Bukit 12. Saat di perjalanan, ia terserang demam malaria di tengah hutan yang membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Lalu datang seorang anak tak dikenal menolongnya. Setelah ia sadar, Butet sudah berada di hulu sungai Makekal, tempat di mana ia mengajar. Kemudian Butet diberitahu oleh salah satu penduduk kalau ia diantar oleh seorang anak yang mereka tidak kenal saat pingsan di perjalanan. Sejak saat itu, Butet mulai penasaran dengan anak tersebut. Suatu hari ketika Butet sedang mengajar anak-anak penduduk hulu sungai, tiba-tiba matanya tak sengaja melihat seorang anak yang muncul dari kejauhan, membawa sebuah gulungan kertas. Namun saat Butet memperhatikannya, anak itu langsung pergi seakan ia takut. Keesokan harinya, saat Butet dan murid-muridnya sedang jalan-jalan di hutan, tiba-tiba mereka berpapasan dengan seorang anak, dan rupanya anak itulah yang dilihat Butet kemarin, dan dia pula lah yang menolong Butet waktu pingsan di perjalanan. Saat mereka bertanya, anak itu hanya memperkenalkan nama dan asalnya. Kemudian ia kembali lari ke dalam hutan. Rupanya anak itu bernama Bungo. Dia berasal dari hilir sungai Makekal. Keesokan harinya, Butet kembali ke kantor di mana ia bekerja. Ia meminta kepada bosnya yang bernama Bahar supaya wilayah kerjanya bertugas diperluas sampai ke hilir sungai Makekal. Namun Bahar tidak setuju. Ia beralasan kalau anggaran mereka harus dijaga dan tidak boleh boros. Ia meminta kepada Butet supaya kerjanya fokus dulu di daerah hulu. Saat Bahar keluar bertugas, Butet secara diam-diam meminta gajinya kepada karyawan di kantornya. Ia memutuskan untuk pergi ke hilir tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian ia pergi berbelanja segala kebutuhan yang diperlukan selama di perjalanan dan setelah sampai di tempat tujuan. Setelah ia selesai belanja dan hendak berangkat, tiba-tiba ia bertemu dua orang muridnya di pasar. Mereka ingin ikut Butet bersama ke hilir. Kemudian mereka pun berangkat. Saat di perjalanan, tiba-tiba mereka melihat sekelompok orang yang tidak dikenal. Dan rupanya orang-orang tersebut akan menebang pohon di hutan itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan kali ini mereka melihat beberapa orang yang sementara istirahat. Dan ternyata itu adalah Dr. Astrid. Dr. Astrid berasal dari Swedia. Dia sedang melakukan penelitian dan juga ingin membantu penduduk orang rimba. Dr. Astrid sempat kerjasama dengan Bahar. Namun karena perbedaan pendapat, Dr. Astrid memutuskan untuk keluar. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan, yaitu hilir sungai Makekal. Setelah sampai, mereka pun melakukan pendekatan dengan penduduk dan ketua adat. Butet menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang. Dan setelah menunggu selama 1 malam, Butet pun diizinkan untuk mengajar anak-anak di tempat mereka. Di hari pertama mengajar, anak-anak begitu tampak senang dengan kehadirannya, terutama Bungo. Namun di hari-hari berikutnya, beberapa penduduk mulai tidak enak dengan kedatangan Butet. Anak-anak mereka lebih memilih fokus belajar daripada kegiatan lain. Suatu hari ketika Butet sedang mengajar, tiba-tiba sekelompok orang datang ke tempat itu. Mereka membawa sembako untuk penduduk setempat. Dan ternyata mereka adalah kelompok yang dilihat Butet saat di perjalanan kemarin. Mereka adalah penebang kayu dari perusahaan kelapa sawit di sekitar tempat itu. Saat itu Butet pun mengetahui maksud kedatangan orang-orang tersebut setelah ia diberi selembar surat oleh Bungo. Surat itu berisi surat perjanjian berupa pengambilan pohon di tempat mereka, namun hanya dengan bayaran beberapa kaleng biskuit, gula, dan beberapa bungkus rokok. Surat itu sudah dicap cempur oleh ketua adat, namun mereka sama sekali tidak mengerti isi dari surat tersebut. Dan jika mereka menolak memberikan pohon di tanah mereka, berarti mereka telah melanggar isi surat perjanjian tersebut. Butet pun semakin sedih dan prihatin setelah penjelasan dari ketua adat tentang kehidupan mereka. Mereka sudah beberapa kali pindah tempat,
akibat lahan mereka yang terus dikikis oleh perkebunan kelapa sawit. Suatu hari ketika Butet baru bangun pagi, ia ditemui oleh kepala adat dan menyuruh Butet untuk pergi, karena beberapa penduduk resah dengan kepercayaan mereka. Mereka percaya pensil dan buku tulis bisa mendatangkan penyakit untuk penduduk. Butet pun pergi meninggalkan tempat mereka. Saat Bungo pulang dari ladang, ia sangat marah karena keinginannya untuk belajar sangat tinggi. Setelah Butet sampai di kantor, ia berselisih dengan Bahar. Bahar beranggapan kalau tugas mereka cukup hanya menjaga alam di wilayah tersebut, tanpa harus perhatian lebih kepada orang-orang yang tinggal di dalam, termasuk orang rimba. Tapi Butet tidak setuju. Ia menganggap orang rimba lah yang paling berperan penting menjaga kelestarian alam di wilayah mereka. Namun karena kurangnya pendidikan, sehingga mereka selalu ditipu oleh perusahaan kelapa sawit dalam memperluas perkebunan mereka. Karena tekadnya untuk mengajar orang rimba begitu gigih, Butet pun mendatangi rumah salah satu imigran dari Jakarta yang tinggal di pinggiran hutan antara hulu dan hilir. Penduduk orang rimba biasa datang ke tempat itu untuk menjual hasil kebun mereka. Ibu Guru Butet. Ia pun memberitahu kepada penduduk orang rimba yang datang menjual hasil kebun, supaya anak-anak mereka datang belajar di tempat itu. Dan apa yang diharapkan pun benar-benar terjadi. Bungo akhirnya datang ke tempat itu untuk belajar bersama anak-anak hulu yang lainnya. Karena kegigihannya dalam belajar, akhirnya semakin hari Bungo semakin lancar membaca, dan surat perjanjian dengan perusahaan kelapa sawit pun mulai ia pahami. Sampai pada suatu hari ketika mereka sedang belajar, tiba-tiba Bungo datang dijemput oleh tokoh adat mereka karena ketua adat mereka meninggal. Jadi mereka harus berpindah tempat untuk mencari wilayah yang lain. Akibatnya Butet pun juga harus meninggalkan tempatnya mengajar. Kutukan. Setelah Butet sampai di kantor, ternyata ia sudah ditunggu oleh jurnalis dari berbagai daerah. Bahar menyuruh Butet supaya mereka meliput kegiatannya dalam mengajar anak-anak rimba. Namun Butet menolak dan mengatakan kepada mereka kalau ia melakukan kegiatan itu karena kepeduliannya, bukan untuk dijadikan bisnis. Ingin menunjukkan kepada publik, kepada pendonor kalau kami sangat peduli terhadap orang rimba. Bahar marah besar dan memecat Butet. Akibatnya Butet harus meninggalkan tempatnya bertugas dan kembali ke rumahnya di kota Jambi. Sesampainya di sana, ia sangat rindu dengan murid-muridnya dan kegiatannya bersama orang rimba. Ia berharap bisa kembali ke sana. Gimana caranya Utet kembali ke sana ya, Ma? Butet pun mempresentasikan kegiatannya kepada mahasiswa tentang orang rimba. Butet juga meminta bantuan kepada pemerintah dan donatur akan pentingnya kehadiran orang rimba di wilayah hutan mereka, supaya mereka diperhatikan. Dan Butet juga meminta agar pemerintah membangun sekolah khusus untuk mereka, dan Butet akan bertugas di sana. Akhirnya keinginan Butet dikabulkan. Ia pun kembali ke wilayah tersebut untuk melanjutkan tugasnya. Ia ditemani beberapa teman kerjanya dulu. Mereka juga ikut ke dalam hutan bersama Butet. Betapa bangganya Butet setelah sampai di tempat Bungo. Sekelompok orang yang berniat membuat perjanjian baru kepada penduduk hilir ditolak oleh mereka. Setelah Bungo menjadi pembicara dengan membaca surat perjanjian tersebut, namun ada beberapa isi perjanjian tidak mereka inginkan. Objek lokasi yang dimaksud adalah tanah. Akhirnya penduduk pun mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Mereka pun mengizinkan Butet untuk mendirikan sekolah di tempat mereka. Dan film pun selesai.